Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma minas solihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sehat pikirannya, sehat badannya, jiwa raganya, dan semoga selalu diberikan rezeki yang banyak berlimpah ruah. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, ya doa yang insya Allah doa-doa ini kalau kita panjatkan di awal doa, semua doa-doa kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. La La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihni fid din wa alimni at-takwil. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ibu, bapak, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu bahagia. Saya ingin menyampaikan hubungan puasa, akal, dan nafsu. Hubungan puasa, akal, dan nafsu. Itu teman-teman sekalian ya, bagaimana hubungannya, bagaimana pengaruhnya, atau pengaruh puasa, akal, dan nafsu. Ya, menyampaikan. Oke, maka Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dari bagaimana penciptaan akal dan nafsu. Bagaimana dikisahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu jauh sebelum menciptakan malaikat dan Nabi Adam. Pada saat itu Allah telah memerintahkan akal dan nafsu untuk menghadap kepada Allah. Allah berfirman, "Man ana wa man anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Kemudian akal menjawab, "Anta Robi wa ana abduka ad-dhaif." Engkau Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Akhirnya Allah memberikan kau adalah makhluk yang termulia, gitu ya. Kemudian giliran nafsu ketika diperintahkan untuk menghadap, ia diam saja, tidak menjawab. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Dengan sombongnya nafsu menjawab, ana wa ana, anta wa anta, aku adalah aku, engkau adalah engkau. Itu jawabnya nafsu. Mendengar jawaban yang demikian nafsu itu, maka Allah murka dan menghukumnya dengan memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Kemudian setelah dihukum 100 tahun, dia dikeluarkan dari neraka jahim dan ditanya lagi oleh Allah, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu? Dia nafsu pun menjawab dengan jawaban yang sama. Ya. Akhirnya Allah memasukkan lagi ke nafsu ke neraka ju, ya, neraka yang penuh dengan rasa lapar, haus, dahaga, dan amat yang sangat amat. Ya. Dengan waktu yang sama selama 100 tahun, ya, nafsu pun dibiarkan tanpa dikasih makan dan tanpa dikasih minum. Setelah 100 tahun,
nafsu tidak diberi makan dan minum puasa, ya akhirnya membuat nafsu itu sadar dan tak berdaya. Akhirnya nafsu menyerah dan mengakui bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakannya. Itu ya teman-teman. Begitu setelah 100 tahun keluar lemah tak berdaya, nafsu baru mengakui kalian. Lalu ada beberapa nafsu. Nafsu itu ada banyak, ada nafsu yang baik, ada nafsu yang jahat, yang jelek. Nafsu, contohnya nafsu yang jelek itu nafsu amarah, al amarah bisu, yaitu suka menyuruh kepada keburukan. Karena memang manusia itu pada dasarnya memiliki sifat-sifat buruk, cenderung kepada suka berkata bohong, menipu, suka seenaknya sendiri, ya, suka mencuri. Itu sifat dasar nafsu, yaitu al amarah. Kemudian ada sifat yang baik, yaitu lawamah, yaitu sifat memiliki kesadaran diri, yaitu mampu menyesali keadaan diri karena merasa kurang melakukan kebaikan dan menyesal atas keburukan yang telah dilakukan. Nah itu ya, artinya di situ ada introspeksi diri, kesadaran diri. Itu namanya nafsu lawamah. Ada namanya mutmainah, yaitu sifat jiwa yang tenang, nafsu yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu sifat atau nafsu mutmainah dan selalu mengharap ridho Allah. Contohnya merasa tentram kepada Allah, tenang dengan mengingatnya dan suka bertaubat, rindu ketemu dengannya dan menghibur diri dengan dekat kepadanya. Nah itu kita bisa melihat keinginan-keinginan kita itu cenderung kemana? Cenderung mendekatkan diri atau cenderung suka-suka. Nah ini kalau cenderung suka-suka, hura-hura, itu bahaya. Nanti bisa juga termasuk al-amarah, besok yang suka senang-senang itu ya. Dari kisah tadi yang saya sampaikan, sungguh Allah sangat mengetahui, ya, sungguh Allah itu sungguh mengetahui yang terbaik untuk hambanya. Allah memberikan malaikat yang berupa akal, namun tidak diberi nafsu. Sehingga malaikat senantiasa digunakan akalnya selalu beribadah memujinya. Ya. Lalu Allah memberikan hewan dan binatang berupa nafsu, namun tidak diberikan akal. Ya, cenderung mereka hanya menuruti kehendaknya sendiri. Sedangkan kepada manusia Allah memberikan akal dan nafsu agar manusia bisa diuji seberapa besar kemampuannya untuk mengendalikan akal dan nafsu di dalam kehidupannya. Ya, maka kita bisa mengambil hikmah betapa mulianya derajat manusia yang jika mereka bisa mengendalikan akal dan nafsunya. Adapun caranya tadi, adapun cara mengendalikan akal dan nafsu dengan cara bagaimana? Satu-satunya ya dengan berpuasa. Dengan berpuasa tadi, puasa. Bahkan tadi diancam, dihukum, dimasukkan neraka yang penuh dengan siksaan. Itu nafsu tidak takut. Tapi nafsu itu hanya bisa dikendalikan dengan rasa lapar, rasa haus, itu ya teman-teman sekalian. Maka dengan berpuasa, terutama puasa wajib di bulan suci Ramadan ini, salah satu cara bagaimana kita belajar menundukkan nafsu kita. Maka ini supaya apa? Supaya kita bisa menundukkan nafsu kita. Supaya nafsu kita tidak mengendalikan akal kita, tapi akal yang mengendalikan nafsu. Itu teman-teman sekalian. Maka hubungannya apa dengan puasa? Dengan berpuasa, nafsu kita terkendali, sehingga yang lebih dominan tuh kita di dalam mengambil keputusan bukan dipengaruhi oleh nafsu, tapi dipengaruhi oleh akal pikiran yang jernih. Dengan berpuasa, akal kita semakin jernih. Kenapa semakin jernih? Karena posisi akal lebih dominan dibandingkan dengan nafsu. Tapi kalau kita ini lebih tidak puasa, contohnya tidak berpuasa, dan kita itu nafsu itu cenderung rusak kalau apa? Diberikan makanan yang banyak, kenikmatan yang banyak, hidangan yang banyak, ini nafsu itu akan semakin kuat, semakin kuat. Maka ini nyambung dengan kemarin, justru kenikmatan, kenyamanan itu menyebabkan kita lupa diri. Kenikmatan, kenyamanan, kekenyangan itu cenderung kita lupa diri, nafsunya tadi yang menguasai akal, dan akhirnya akal yang dikendalikan oleh nafsu, dan akhirnya kita menjadi orang yang kalah, akal kita kalah dengan, karena akhirnya kita apa? Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu teman-teman sekalian ya. Itu yang dapat kami sampaikan.
ya tentang akal, tentang nafsu dan bagaimana kita berpuasa ya maka penting sekali kita kalau kita pengen mencapai punya cita-cita yang luhur, punya cita-cita yang tinggi ya, ya kita memang sering kan kita diperintahkan untuk berpuasa ya dan di samping memang puasa itu orang-orang yang berpuasa itu doa-doanya juga diijabai lebih diijabai Allah jadi artinya kalau orang yang berpuasa itu doa-doanya akan mudah diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi kita bersama untuk mengingatkan kita bersama, kita memberikan kesadaran kita bersama bagaimana kedudukan akal, kedudukan nafsu, dan bagaimana pengaruhnya puasa terhadap akal dan nafsu kita masing-masing. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Undur diri, mari kita bersama-sama berdoa. Untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo.
إنكم تدعون كفور وآكلون من شجر من يزيتون ومالئون منه البطون شاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم مما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم مما تحصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناكم حطاما فظلتم فاشتكوا إنا لمغرمون محرومون أرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من الماء المسلمين لو نشاء لجعلناه رجاجا فلولا تشكرون خلقكم من نار التي تشربون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بما به النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين بهذا الحديث أنتم مدحنون جعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إذ كنتم في الظالمين تتبعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين ورثان جنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لكم من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين سبح باسم ربك